Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat prototipe melalui software Figma. Oke, misalkan kita punya dua frame ini, lalu kita mau membuat interaksi di mana jika frame 1 kita klik, maka akan dianimasikan ke frame kedua. Nah, cara untuk membuatnya adalah kita perlu untuk masuk ke inspektor prototype, lalu kita klik frame awal kita. Nah, lalu kita bisa memasukkannya lewat menambahkan interactions. Lalu ini adalah triggernya. Triggernya sendiri ada banyak, ada on click, on drag, while hovering, while pressing, key atau gamepad, mouse enter, mouse sleeve, mouse down, mouse up, after delay, atau tidak ada trigger. Nah, untuk ini kita mau on click, lalu ini adalah tujuannya. Lalu ini adalah interaksi yang dilakukan. Apakah kita akan dinavigasikan ke frame yang satunya atau frame tersebut akan terbuka sebagai overlay yang menimpa di atasnya, atau akan scroll, atau akan ditukar overlay-nya, atau akan kembali ke page sebelumnya, atau menutup overlay, atau membuka link. Nah, di sini kita mau navigate, lalu ini adalah tujuannya, ke frame 2. Nah, selain lewat interaksi ini, kita juga bisa dengan cara memencet tombol plus ini, lalu kita drag ke frame tujuan kita. Untuk animasinya, ada beberapa jenis. Yang pertama instant. Instant ini jika dilihat akan menjadi seperti ini. Jadi langsung berganti secara instan. Setelah kita klik, langsung seperti itu. Kemudian ada juga dissolve, yang artinya akan bertransformasi ke tahap keduanya secara perlahan-lahan. Untuk melihat animasi kita bisa mengklik present ini ya. Ini adalah contoh jika dissolve. Nah, untuk dissolve sendiri kita bisa atur easing-nya. Ease out artinya dari awalnya cepat, lama-lama menjadi pelan. Kalau ada ease in, dari pelan lalu jadi cepat. Dan ada beberapa jenis animasi yang lainnya yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya kita ganti menjadi 500 milisecond, itu setengah detik. Akan menjadi seperti ini. Kemudian kita juga memiliki animasi Smart Animate. Nah, animasi ini cukup unik karena akan terjadi animasi perlahan yang berubah dari frame 1 ke frame 2. Tapi beda dengan dissolve, ini perubahannya akan melihat perubahan ukuran, perubahan letak dari aksisnya, kemudian bisa juga untuk perubahan warna. Misalnya kita ubah ini menjadi merah. Lalu cara dari Smart Animate bekerja adalah dengan mencocokkan nama dari layernya. Jadi rectangle 1 akan menjadi rectangle 1, ellipse 1 akan menjadi ellipse 1. Contohnya seperti ini. Kemudian misalnya kita memiliki sebuah button yang kita ingin berikan animasi ketika hover. Nah, caranya adalah yang pertama kita perlu untuk membuat buttonnya itu menjadi sebuah komponen. Yang komponennya perlu untuk memiliki state hover juga gitu. Nah, kemudian ketika komponennya sudah jadi,
kita bisa mengcopy komponen kita di luar frame, lalu memilih state yang hover, lalu di bagian prototype kita berikan animasi ke komponen yang di luar frame kita tadi. Dengan triggernya adalah while hovering, ketika di hover. Kemudian interaksinya adalah open overlay. Dengan letak overlay-nya adalah manual. Kemudian kita bisa beri animasi instan, dissolve maupun move in. Nah, di sini kita akan beri animasi dissolve atau menghilang perlahan. Hingga jika dilihat akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa membuat animasi yang berbentuk looping. Misalnya, kita mau untuk letak bolanya itu bergerak terlempar-lempar gitu. Kita bisa copy saja frame kita. Lalu kita sambungkan kedua framenya. Kita beri triggernya adalah after delay, itu setelah menunggu beberapa detik. Kita beri delaynya 2 detik. Lalu navigate to frame 3 dengan animasinya smart animate. Kita beri animasinya 2 detik juga. Lalu kita bisa looping animasi dari frame 3 kembali ke frame 2. Dengan interaksi after delay 200 milisecond juga. Jika dilihat akan seperti ini. Lalu misalnya kita ingin menambahkan perintah untuk berhenti dengan cara menekan tombol S gitu. Kita bisa memasukkan interaksi antara frame 3 ke frame 1 dengan triggernya adalah key atau gamepad. Kita masukkan key kita, yaitu tadi S. Lalu untuk animasinya tetap smart animate dengan is out 200. Kita juga masukkan di frame 2, jadi ketika frame 2 yang diklik juga bisa. Jika dilihat akan seperti ini. Kemudian misalnya kita ingin membuat animasi di mana ketika kita mendrag lingkaran yang ada di sini, maka kita ingin animasinya berubah menjadi yang di frame 4 ini. Kita bisa memberikan interaksi pada satu objeknya dengan triggernya adalah on drag, navigate to ke frame 4, lalu kita beri animasi smart animate is out 600 milisecond. Jika dilihat akan seperti ini. Ini adalah ketika diklik. Ini adalah ketika di drag. Kemudian kita juga bisa mengatur preferensi prototipe kita, misalnya dengan memberikan mockup atau dengan mengatur background dari prototipe kita. Caranya adalah kita klik sembarang pada kanvas kita, kemudian kita bisa memilih device yang mau kita pakai untuk mockup kita.
Misalnya di sini kita mau pakai Apple Watch. Kemudian untuk backgroundnya kita bisa misalnya ganti ke warna ungu. Lalu kita bisa memilih frame mana yang akan ditampilkan pertama kali. Di sini kita pilih frame 1. Nah, maka jika dilihat akan seperti ini. Misalnya ketika di drag, ketika diklik, kemudian kita juga bisa mengatur toolbar yang ada di sini. Misalnya ini mengganggu kita. Nah, kita bisa nih mengatur untuk menyembunyikan toolbarnya atau footernya, dan ini untuk full screen atau tidak full screen. Kemudian kita juga bisa membuka editor dari prototype ini. Nah, kita juga bisa men-share hanya prototipenya juga lewat tombol share prototype ini. Oke, itu dulu untuk video kali ini. See you on the next video.